Gimana hewan itu kan punya hasrat gitu, Iya, mereka kan hasrat punya seksual. hak Iya, untuk betul. kawin gitu. Iya. Apakah nggak kasihan gitu? Nah, orang-orang tuh selalu bilang kayak, aduh mahal banget sih steril. Kenapa sih steril mahal banget dan kenapa ada yang murah banget gitu? Nah, saya suka istilah gini, ada harga, ada barang. Jadi katanya anjing-anjing yang disteril itu tambah gendut kalau sudah disteril, lemot. Terus apa sih? Jadinya dia nggak mau bergerak atau itu sebenarnya bener nggak sih, Dok? Anggapan atau pandangan seperti itu? Halo Dogi-Dogi lu, ketemu lagi sama Middleton dan bersama bintang tamu Kera ya, Dok ya? Taira. Taira. Kita masih di shelter Jaan, lanjutan part 2 bersama dengan Dokter Cica, Artist of the Month. Waduh. Kita mau ngebahas apa nih, Dok? Kita mau bahas sterilisasi. Iya, sterilisasi. Kenapa kita membahas steril, Pak Orange? Jadi memang isu steril itu simpang siur dan banyak benar apa tidak, banyak juga yang percaya sama katanya. Nah, di sini kita akan kupas soal steril bersama Dokter Cica. Dokter Cica ini dokter di Jaan ya, Dok ya? Yes. Di shelter Jaan ya. Yang menangani sudah berapa anjing, Dok? 105 anjing, 10 kuda, dan 40 kucing. Nah, jadi Pak Orange tidak perlu diragukan lagi kredibilitasnya. Nah, Dok, steril. Mungkin kita perlu kasih tahu, apakah itu steril? Ya. Jadi steril itu adalah prosedur operasi di mana anjing atau kucing atau hewan in general dia itu diambil alat reproduksinya. Nah, jadi kalau misalnya untuk yang betina itu diambil organnya namanya ovariumnya atau bisa juga beserta dengan uterusnya atau rahimnya. Tapi kalau misalnya yang jantan itu biasanya diambil si testisnya itu, yang bolanya itu. Telurnya itu ya, Dok ya? Iya, si bola-bolanya itu. Gitu. Jadi itu prosedur untuk untuk mengangkat alat reproduksi lah gitu secara definisi. Jadi steril seperti itu. Nah, kita mau memberikan pertanyaan sama Dok Cica karena kita banyak dogi-dogi dapat banyak masukan soal steril. Sebenarnya steril itu salah atau benar? Karena gini, Dok, ada yang mengatakan bahwa kok lo tega banget sih sampai steril anjing lo atau kucing lo atau apapun gitu ya, tidak berkepribinatangan. Karena kan itu kalau kebanyakan orang atau Polres menganggap bahwa itu kan hasratnya dia untuk melakukan hubungan seks. Tiba-tiba kita sebagai owner kita cut. Nah, itu gimana, Dok? Oke, orang-orang concernnya apakah itu tidak berkeprihewanan ya gitu. Keprihewanan gitu. Cuma aku akan tanya lagi sih, karena itu kan sebenarnya sebuah prosedur operasi yang itu banyak consideration-nya gitu. Itu kan dilakukan di klinik oleh dokter hewan yang berlisensi lah gitu. Dan itu juga dalam keadaan bius gitu. Jadi itu sama saja seperti prosedur operasi lain-lainnya gitu. Yang dia nanti akan dilihat recovery-nya bagaimana, terus dikasih obat yang sesuai setelah dioperasi gitu. Terus lalu orang-orang bilang mungkin gimana hewan itu kan punya hasrat gitu. Ya, mereka kan punya seksual. hak untuk kawin gitu. Apakah nggak kasihan gitu? Tapi kalau saya akan balik lagi tanya gitu, apakah kamu nggak lebih kasihan lihat anjing-anjing atau kucing-kucing kecil yang lahir di dunia yang keras ini gitu? Mereka nanti akan ditelantarkan oleh orang gitu, lalu nanti kalau misalnya mereka di jalanan mereka ketabrak sama mobil, tidak dapat asupan makanan yang cukup atau dapat medical treatment yang mereka butuhkan gitu. Apakah itu tidak lebih kasihan gitu? Jadi kalau menurut saya sih tidak ada yang tidak berkeprihewanan dari prosedur steril gitu. Justru kita lihat positif efeknya dari steril gitu. Karena steril itu bukan cuma buat biar mereka nggak kawin aja. Enggak, itu tuh sebenarnya lebih dari itu.
Karena kalau misalnya prosedur steril itu benar-benar bisa menyelamatkan hidup hewan tersebut. Oh gitu. Gitu. Ya, Kenapa karena, tuh dok ngomong kayak gitu? Ya, karena misalnya anjing atau kucing dibiarkan kawin aja gitu. Iya. Ini untuk yang betina ya misalnya. Kalau mereka terus-terusan kawin, itu nanti mereka bisa kena resiko kena penyakit pyometra namanya. Pyometra itu kayak infeksi di rahim. Karena dia sering kebuka gitu, nama organnya itu cervix. Nanti itu akan lebih rentan untuk kena infeksi gitu. Nanti tuh rahimnya isi nanah gitu. Isi nanah, dan itu infeksi. Itu bukan infeksi yang ya udah cuma infeksi isi nanah. Itu kan sakit banget gitu. Dan itu bisa menyebabkan penyakit yang lebih banyak di anjing atau kucing juga bisa. Gitu. Jadi dengan sterilisasi itu bisa dihindari gitu. Dan dengan sterilisasi juga itu akan menyelamatkan hidup mereka dari pyometra itu. Kalau misalnya anjing-anjing atau kucing yang terkena pyometra, ya solusinya adalah untuk disteril. Secepatnya. Gitu. Dan aku juga mau tambahin juga untuk anjing-anjing atau kucing yang nggak disteril, dibiarkan kawin selama sampai mereka tua, itu mereka bisa beresiko kena berbagai macam tumor organ reproduksi juga. Oh gitu dok? Bahkan anjing atau kucing ya, yang disterilnya itu telat, misalnya kayak baru 4 tahun baru steril, itu nanti bisa juga tumor ini mamae itu kayak putingnya gitu. Oh untuk betina itu ya? Untuk betina gitu. Dan kalau misalnya dibiarin gak disteril, ya itu anjing jantan juga gitu, pasti nanti tumor prostat atau testisnya. Kita juga ada kasus kayak gitu. Sterilnya udah telat banget gitu. Cuma ya udah akhirnya kena tumor. Gitu, tumor skrotumnya, jadi kulit yang si testisnya itu gitu. Jadi dengan prosedur sterilisasi itu akan menghindari penyakit-penyakit tersebut. Oke. Aku juga baru dapat penjelasan detail gini nih dok, karena kalau dulu kenapa aku steril, aku nggak mau anakku seks bebas. Ya. Kayak KB lah ya. Jadi umur 6 bulan aku udah di steril. Nah kalau si Apple itu kalau nggak salah baru dia umur 4 tahun deh kalau nggak salah. Nah balik lagi dok tadi. Tadi agak ada yang menarik ya Powerens, ini juga pertanyaan dari Powerens yang lainnya adalah harus umur berapa sebenarnya di steril dok? Nah. Atau biarkanlah mereka sekali kawin dulu deh, punya anak dulu, atau gimana nih dok? Betul. Ini kalau misalnya aku sebagai dokter hewan, aku kan mengikuti guidelines dari Asosiasi Dokter Hewan Hewan Kecil ya. Jadi kita namanya tuh ada WSAFA atau World Small Animal Veterinary Association, dan dia tuh rilis guideline gitu. Sebenarnya untuk pet owners tuh anjing kucing umur berapa sih di steril, dan mereka justru merekomendasi nggak perlu disteril gitu. Ya kan? Ini lumayan controversial nih. Cuma orang-orang yang nggak baca itu adalah Mustafa bilang boleh nggak disteril kalau kamu adalah owner yang bertanggung jawab. Artinya kamu sudah aware apa resikonya, terus kamu bisa menjaga anjing atau kucing kalian dari, maksudnya ya itu kayak seks bebas tadi, gitu, menjaga mereka dari berbagai macam resiko penyakit. Boleh kamu, itu nggak perlu disteril. Tapi kalau misalnya anjing kamu masih di luar gitu, terus membiarkan anjing-anjing kawin dengan anjing-anjing lain, ya itu kan artinya tidak bertanggung jawab. Artinya itu perlu di steril gitu. Nah kalau untuk umurnya berbeda-beda. Kalau misalnya untuk hewan peliharaan, kalau aku sih sebagai dokter hewan bolehlah nunggu setahun. Tapi itu tadi takutnya kan akan ngelahirin tuh. Kalau ownernya nggak mau, ya 6 bulan pun nggak apa-apa gitu. 5-6 bulan. Bahkan kalau di shelter, karena urgensi keadaan di shelter itu kan kita nggak bisa meresiko mereka lahiran gitu. Jadi 4 bulan tuh biasanya aku udah steril. Oh jadi semua anjing di shelter ini pasti steril? Udah, ini dari steril semua. Mereka masuk, kalau misalnya masih kecil, aku tunggu 4 bulan langsung semua. Gitu. Jadi tidak ada proses pelahiran di shelter? No. Tidak ada. Karena ya itu, kita tadi kapasitas kan, kita berbicara kapasitas, kita nggak ada. Nah tapi untuk hewan peliharaan yang anjing-anjing yang pure breed tadi aku bilang kayak Great Dane, German Shepherd atau anjing-anjing gede, itu aku rekomendasi tunggu lebih dari setahun untuk anjing jantan ya. Itu kenapa dok? Steril itu kan pasti dia ada perubahan hormon kan, karena dia udah, misalnya testisnya diambil, dia udah nggak ada hormon testosteron lagi, maksudnya nggak sebanyak yang biasanya gitu. Cuma itu nanti akan mempengaruhi tulang-tulang mereka, pertumbuhan tulang mereka.
gitu. Jadi nanti kalau misalnya mereka udah diambil langsung, misalnya umur 4 bulan udah di steril gitu, udah nggak ngasilin hormon itu lagi, nanti mereka tuh nggak ada yang stop si tulang-tulangnya untuk grow gitu. Jadi mereka ntar tuh kegedean. Nanti pasti tuanya akan masalah sendi lagi, masalah tulang lagi gitu, masalah artritis lagi gitu. Jadi beda anjing tuh beda rekomendasi. Jadi bagi para parents yang mau tahu anjing saya tuh harusnya berapa ini sih gitu. Kalau in general 6 bulan sih aku oke. Cuma kalau ada concern soal aduh nanti kayak gini mendingan tanya ke dokter hewan masing-masing. Karena dokter hewan yang tahu situasinya bagaimana, breednya apa, karena tergantung. Oke. Ada lagi dok pertanyaan. Maaf ya banyak ya. Nggak apa-apa. Betulkah anjing-anjing yang sudah disteril itu memiliki efek psikis atau psikis apa fisik gitu ya? Jadi katanya anjing-anjing yang disteril itu tambah gendut kalau sudah disteril, lemot. Terus apa sih? Jadinya dia nggak mau bergerak atau itu sebenarnya bener nggak sih dok? Anggapan atau pandangan seperti itu? Sebenarnya sih ini aku fokusnya ke anjing jantan dulu. Jadi anjing jantan itu kan biasanya kalau nggak disteril mereka akan cari partner untuk kawin lah gitu ya. Dia akan selalu mencari karena itu emang naluri mereka gitu. Nah kalau misalnya udah disteril mereka udah nggak ada desire lagi untuk kayak gitu. Jadi mereka kayak ya udah ngapain saya jalan-jalan lagi. Mereka akhirnya stay di satu tempat gitu. Nggak jalan-jalan artinya nggak beraktivitas kan. Tidur mulu, kalau nggak tidur makan. Kalau tidur makan jadinya gendut kan gitu. Nah tapi kalau menurutku sih lebih ke personality anjingnya juga. Karena di sini banyak yang udah disteril, wah masih kayak aktif banget gitu. Masih loncat sana loncat sini, masih ini kecuali kalau yang udah tua ya baru mereka males. Cuma kalau menurutku sih itu sebagian ada mitosnya lah gitu. Maksudnya sebenarnya nggak ngaruh. Cuma kalau misalnya emang mereka jadi less aktif karena mereka nggak keluyuran lagi, iya itu benar. Nah kalau anjing betina, aku sih so far belum lihat ada pengaruh dari behavior, sama aja sih gitu. Iya sih. Satu yang mungkin berbeda adalah gini, misalnya anjing liar yang udah melahirkan itu pasti protektif banget. Itu agresif, dia pasti ada yang deketin dia atau deketin anak-anak dia, pasti dia galak gitu. Nanti kalau udah di steril, itu kan maternal instingnya udah nggak ada gitu, karena dia ya udah nggak kawin, udah nggak ngelahirin, ngapain lagi kayak gitu. Jadi dia akan lebih kalem. Tapi kalau untuk anjing-anjing peliharaan sih enggak sih, kalau aku so far nggak lihat ada bedanya. Gitu. Jadi misalnya parents punya anjing di rumah yang mau di steril, biar nggak gendut ya sebenarnya bawa jalan aja ya dok ya, pagi dan sore gitu. Dan itu kan emang mereka butuh juga ya dok ya. Benar. Untuk dibawa jalan gitu ya. Kan mereka pasti suntuk kan. Kayak kita aja di rumah terus kan bosen kan gitu. Iya benar. Kecuali kalau emang kita mageran gitu pengennya di rumah aja. Cuma anjing itu juga harus diajak aktif gitu. Jadi misalnya pagi ajak jalan gitu, sekalian pup kan biasanya. Terus diajak misalnya training dengan enrichment, misalnya kayak kita kasih treats, umpetin treats gitu biar dia otaknya juga jalan gitu. Betul. Jadi dia nggak cuma duduk doang di rumah gitu ya. Iya benar. Diam gitu ya. Oke. Nah mungkin dok kita juga boleh kasih pandangan ke parents di luar sana. Apa sih sebenarnya, kita ngomongin keuntungan dulu deh. Keuntungan dari steril. Kalau keuntungan steril banyak. Tapi yang utamanya adalah itu, steril itu menyelamatkan hidup hewan. Secara harfiah mereka menyelamatkan gitu. Mereka akan menjauhi hewan-hewan dari resiko terkena penyakit organ reproduksi seperti tumor atau tadi itu infeksi pada rahim misalnya kayak piometra. Terus itu juga menjadi salah satu solusi yang manusiawi untuk menanggulangi masalah overpopulasi anjing dan kucing. Gitu. Karena orang-orang kan biasanya kayak mendingan saya racunin aja semua biar mati semua gitu. Tapi itu bukan solusi gitu. Solusinya itu dan gak cuma steril doang. Jadi dengan steril itu kita bisa mengkontrol lah istilahnya, mengkontrol populasi mereka. Walaupun nggak secara cepat dan nggak secara besar gitu kan. Cuma itu tetap cara yang manusiawi gitu. Jadi itu menjadi salah satu solusi untuk problem anjing-anjing liar di sini. Karena juga banyak juga kasus di luar sana ya dok, misalnya kayak
punya anjing sepasang terus dikawinin deh punya anak kan lucu tuh ya, anak tuh lucu-lucu kan, terus di open adopt, ternyata nggak ada yang mau adopt, akhirnya terlantar. Iya benar, terlantar itu kan justru Nah, malah lebih kasihan kan. iya, jadi mungkin parents yang di luar sana belum kepikiran untuk steril bisa mikir untuk oke, setelah denger ini kita mau berpikir untuk steril. Lalu tadi kan keuntungannya steril, keuntungannya tidak steril, ya. Keuntungannya tidak steril. Ya itu tadi bisa terkena resiko ya, resiko apa namanya penyakit-penyakit organ reproduksi, terus tadi behavior tadi itu, apalagi kalau misalnya punya misalnya anjing jantan di rumah dua-duanya yang sama-sama teritorial dan mereka dua-duanya belum steril. Nah, itu pasti ada masalah behavior di situ. Pasti gitu. Dan mungkin salah satu solusinya adalah untuk steril gitu. Karena mereka pasti kan apa ya? Jadi ada kayak baunya gitu kalau mereka belum steril pasti. Iya, betul. Dan itu biasanya anjing doang yang bisa cium, sesama anjing bisa mencium. Jadi pasti mereka akan teritorial lah atau nanti akan create tension di rumah gitu. Jadi kalau saya sih biasanya ya salah satu solusinya ya coba steril gitu. Dan kalau misalnya nggak steril ya itu tadi, apalagi kalau misalnya anjingnya di luar, itu sangat-sangat apa ya, menurut saya itu sangat-sangat tidak bertanggung jawab gitu. Karena kita harus mikirin juga nanti anjing saya walaupun jantan akan ngawinin anjing lain nggak gitu. Nanti akan melahirkan atau memproduksi lebih banyak anjing-anjing yang terlantar nggak gitu. Jadi ya itu sih keuntungannya. Dan kalau misalnya untuk steril sendiri kan mungkin parents banyak yang concern soal aduh itu kan operasi bahaya gitu ya, saya takut nanti anjing saya udah tua, nanti anjing saya meninggal pas lagi operasi gimana. Iya gitu. itu banyak yang ngomong gitu dok. Iya, nah abis steril malah jadi penyakitan. Abis steril atau pas lagi sterilnya kali ya gitu, takut resikonya. Nah kalau menurut saya pasti ya sebuah kewajiban dokter hewan untuk menjelaskan apa resiko dari setiap prosedur operasi termasuk steril. Jadi kalau di sini kita akan selalu jelasin gitu resikonya dari obat bius itu sendiri ada gitu. Apalagi kalau misalnya anjing-anjing yang udah tua, yang udah masalah ginjal, masalah liver, itu obat bius itu akan terpengaruh di situ gitu loh. Mungkin nanti akan terjadi penurunan lagi gitu dan bisa jadi drop, itu bisa aja. Itu adalah sebuah kemungkinan lah gitu. Nah terus misalnya abis steril mungkin lukanya nggak nutup atau lukanya infeksi, nanti bisa jadi infeksi yang lebih serius gitu. Itu pasti ada kemungkinannya gitu loh. Cuma dokter hewan itu kan sama-sama manusia ya. Iya. Kita itu kan nggak bisa milih, oh ini anjingnya maksudnya harus hidup gitu, atau kalau dia mati kita bisa ngidupin dia lagi secara magic gitu kan, nggak bisa begitu gitu. Tapi dokter hewan ini akan berusaha sebaik mungkin gitu untuk sebersih mungkin, untuk seteliti mungkin saat operasi. Dan banyak kasus di mana tuh kayak mungkin dokter hewannya tuh kurang bersih atau misalnya nggak tanggung jawab gitu abis steril. Nah itu sih yang menurutku harus kita tuh sebagai parents harus pilih-pilih gitu loh, mana yang kita percaya. Dan ini aku mau menyangkut juga soal sesuatu yang sensitif, yaitu adalah biaya. Iya, biaya, bener-bener dok. Biaya banyak steril. yang nggak mau bayar karena mahal, apalagi kalau misalnya anjingnya betina kan berarti dia bius total bukan dok? Oh ya, semuanya bius total sih. Oh gitu? Tapi bedanya kalau misalnya anjing jantan kan dia di luar tuh bolanya jadi kita nggak buka-buka perut. Jadi resiko untuk kayak kena infeksi yang lebih serius tuh kurang lah gitu. Nah tapi kalau anjing betina kan itu dibelek gitu. Jadi semua organ tuh pasti ada resiko untuk terekspos ke udara-udara luar gitu. Jadi ya itulah makanya resikonya lebih besar. Nah orang-orang tuh selalu bilang kayak, aduh mahal banget sih steril, kenapa sih steril mahal banget dan kenapa ada yang murah banget gitu. Nah saya suka istilah gini, ada harga ada barang gitu. Kenapa mahal? Obat biusnya mahal. Obat bius tuh mahal. Terus belum lagi alat-alat yang kita pakai gitu kan. Bukan cuma alat operasi, tapi misalnya benangnya gitu. Terus obat-obatnya, misalnya seperti antibiotik, anti radang, anti nyeri, itu kan semua mahal gitu. Nah terus belum recovery-nya gitu, belum rawat inapnya. Nanti dia akan pasang infus, terus nanti makan khusus gitu. Jadi semua itu ada harganya gitu. Belum lagi skill dokter hewannya, ya kan? Karena kita nggak bisa sepelein steril aja gitu, enggak. Nanti kalau kita niatnya mau steril gitu, tahu-taunya, waduh ini ada tumor, waduh ini ntar ada ini gitu. Jadi kita harus ada banyak
persiapannya gitu loh. Dan skill dokter hewan tuh ya mahal karena itu. Karena kita sekolah untuk berpikir untuk melakukan prosedur tersebut gitu. Ada harga, ada barang. Nah, kalau Iya. misalnya program pemerintah kan ada tuh yang subsidi gitu dok ya. Benar. Nah itu kan itu menurutku adalah sebuah exception gitu. Maksudnya itu pengecualian lah ya. Karena kan pasti program pemerintah itu kan ada batas budgetnya gitu. Nah jadi apa ya? Bukan berarti kayak oh itu program pemerintah jadi asal-asalan aja lah, bukan begitu juga gitu. Pasti dokter hewan akan berusaha dengan sumber daya yang mereka punya. Iya betul. Gitu. Tapi ya itu kewajiban dokter hewan adalah untuk menjelaskan apa saja resikonya. Bukan berarti kayak misalnya habis steril subsidi terus nanti dibiarin aja gitu. Kita juga harus inisiatif lapor gitu ke mereka. Dok kok anjing saya ini ya kebuka ya gini-gini. Kita lihat respon dokter hewannya gimana. Dokter hewan yang bertanggung jawab itu adalah dokter hewan yang akan bilang oke, bawa aja ke sini gitu. Jadi kita jadi sebagai Powerance juga jangan nih orang cuma ngomong kayak gitu doang. Enggak, itu karena kita harus assess dulu gitu. Kita harus lihat dulu. Oh iya betul. Kondisinya gimana gitu. Nggak bisa kita cuma dari HP aja terus oh itu kebuka terus mau diapain gitu kan. Kalau dari jauh mau diapain gitu. Kita harus lihat dulu mana yang kebuka, apakah kulitnya atau bagian dalamnya itu yang kebuka. Terus gimana keadaan anjingnya, apakah mungkin dia ada demam atau ada apa. Jadi ya lebih baik kalau misalnya ada masalah dibawa aja gitu. Kita minta pertanggungjawaban dokter hewan yang operasi lah gitu istilahnya. Ya itu tadi, jadi pasti semuanya ada resikonya. Pasti namanya juga prosedur operasi yang major gitu ya, yang mayor. Jadi pasti ada. Tapi sebagai dokter hewan harus wajib kasih tahu ke klien, ke owner bahwa ada resikonya. Karena gitu. memang operasi steril buat anjing itu ya namanya operasi sebenarnya sama aja kayak buat manusia sih dok. Oh iya sama aja. Sama aja prosesnya. Jadi memang kalau kita sebagai Powerance pengen anjing kita aman, ya memang kita harus mencari tahu dokter-dokter dulu ya dok. Iya benar. Mana yang aman atau dari rekomendasi temen atau siapa yang kita harus mencari yang steril yang memang terbaik gitu ya. Dan kita percaya juga dan sama kita dia. percaya sama dokternya. Betul. Jadi memang steril itu bukan hanya dibutuhkan untuk anjing-anjing liar yang di jalanan atau di shelter, tapi juga dibutuhkan untuk yang memang tinggal dipelihara sama kita gitu ya dok ya. Benar. Iya seperti yang tadi aku bilang kan kalau macam-macam peliharaan kan ya maksudnya ada beda-beda ya gitu, apalagi kalau di Indonesia gitu, nggak semuanya anjing itu tuh di dalam rumah biasanya gitu. Di luar. Biasanya di luar gitu. Dan kalau menurut saya kalau misalnya udah semi outdoor begitu itu wajib di steril gitu. Cuma kalau misalnya anjingnya di dalam rumah sih ya itu tadi, asalkan sudah tahu resikonya bebas-bebas aja kalau nggak mau di steril gitu. Cuma ya itu tadi, kalau misalnya memang takut, aduh nanti dia takut tumor, takut apa atau takut dia ngelahirin, ya lebih baik kita steril gitu. Itu untuk yang peliharaan. Nah anjing itu tadi kan aku mau menegaskan juga kepada Powerance sekaligus bercerita bahwa kalau dia nggak di steril itu dia biasanya jadi lebih stres nggak sih dok? Setelahnya. Sebelum steril? Oh sebelum steril pasti. Karena anjingku yang cowok itu si Dalton dulu kan belum steril tuh dok 6 bulan. Jadi kalau ada anjing betina yang lagi loop, dia itu sampai dia kukunya berdarah-darah gitu, dia garuk-garuk pintu. Oh iya. Karena dia minta dikawinin kan. Iya benar. Nah, jadi mungkin Powerance yang di luar sana yang juga punya pengalaman, kenapa sih nih anjing aku setiap berapa bulan sekali terus minta garuk-garuk pintu, minta keluar. Nah kalau belum steril mungkin lebih baik steril gitu. Iya lebih baik steril gitu. Karena kan itu udah kayak naturalnya dia lah gitu. Emang instingnya mereka gitu. Jadi berarti kita bukan memutus hak dia dok. Apa namanya? Kita berdosa nggak memutus? Wah kalau itu aku nggak tahu sih. Cuma gini kalau aku sih lihat positifnya gimana. Karena kita jangan mikir mereka tuh kayak kita gitu. Jadi jangan mikirnya kita kan ada nalarnya ya untuk pengen gitu. Tapi kan kalau anjing kucing itu udah yang seharusnya mereka lakukan gitu. Jadi itu emang instingnya mereka ya. Instingnya mereka gitu. Tapi mereka nggak perlu itu untuk survive. Itu gitu. Jadi kalau misalnya mereka nggak boleh makan, nah itu baru kita kayak melanggar hak mereka untuk hidup. Cuma kalau misalnya kawin tuh mereka sebenarnya nggak perlu. Cuma itu emang insting aja mereka melakukan itu. Gitu. Iya. Jadi ya mau nggak mau kalau misalnya dia mencium ada anjing yang loop gitu, wah ya instingnya dia adalah
gue harus kawinin dia gitu kan. Gitu. Tapi kalau itu sudah tidak ada ya udah kan dia cuek aja gitu. Kalaupun dia mau kawin sih silakan gitu. Dan nggak ngaruh juga iya, ya. Tapi nggak iniin aja, nggak ngasilin anak aja gitu sih. Jadi ini tuh ada istilah namanya anthropomorphism. Jadi kita tuh seperti melihat hewan tuh kayak kita gitu. Seperti mencerminkan mereka kayak kita. Misalnya dia lagi kayak gini nih, lagi senyum. Itu dikiranya dia lagi senyum. Enggak, itu dia bukan senyum. Anjing tuh ya senyumnya tuh bukan lagi happy gitu. Ini karena dia lagi panting aja. Dia kayak makanya dia membuka mulut sebesar mungkin untuk iniin udara keluar gitu. Oh, oke. Iya gitu. Jadi terus mereka kayak mungkin kayak suka belekan air mata gitu. Dikiranya nangis. Bukan, itu bukan nangis. Itu mungkin ada masalah di matanya karena mereka belekan atau ada infeksi atau apa gitu. Kalau mereka kayak gini, itu mungkin itu nangis itu. Itu mungkin dia kayak whining gitu kayak merajuk gitulah gitu. Tapi nggak semua behavior hewan itu bisa disama-samain kayak kita gitu. Jadi bukan berarti kayak manusia itu pengen kawin, belum tentu anjing juga mau gitu. Maksudnya mau ada desire, mereka insting aja kayak gitu. Jadi mereka bukannya ngelihat anjing cantik terus mereka terangsang gitu ya, bukannya. Itu hanya insting aja gitu. Itu ada respons psikologis gitu. Dan aku nggak tahu ya ini bisa dimasukin ke podcast apa enggak. Cuma ini ada risetnya sebenarnya. Orang-orang yang komplain tentang hak hewan untuk kawin itu adalah laki-laki biasanya. Dan orang-orang yang concern tentang hewan terus disteril itu biasanya cewek. Jadi kalau menurutku itu fun fact sih, karena aku agak-agak nerd kan. Jadi kayak aku ngeliat jurnal, ternyata ada studinya gitu, yang orang-orang yang keberatan kayak anjing tuh harus punya hak untuk kawin gitu. Itu kebanyakan adalah laki-laki. Iya gitu. Padahal cewek mikirnya kayak ya mereka kan insting itu namanya juga hewan, bukan kita manusia gitu kan. Jadi ya I don't know, fun fact aja sih. Iya. Kayak mungkin nanti kita coba cari penelitiannya, mungkin benar gitu, karena mungkin kalau cewek lebih kepada ya sebenarnya biar hidup layak aja, bukan kepada biar hidup layak. Bukan cuma kawin aja gitu. Terangsang atau apa sih namanya sih? Keinginan seksual gitu, bukan seperti itu gitu. Jadi kira-kira begitulah Florence seputar steril tadi. Dan memang walaupun steril itu mahal ya Dok ya, kadang kita bisa ngomong itu membutuhkan biaya ya Dok ya. Tentu saja. Tapi kalau memang kita mau anjing kita happy dan dia hidup lebih baik tadi seperti yang supaya tidak kena penyakit ya kan Dok ya, tidak kena tumor dan tidak kena banyak penyakit lainnya, ya memang kita sebagai Florence coba untuk melakukan steril sedini mungkin. Gitu Florence. Jadi terakhir Dok, ada pesan nggak Dok untuk Florence di luar sana yang masih ragu-ragu untuk steril? Kira-kira dari Dok Cica ada saran apa nih Dok? Oke, kalau saran dari aku untuk Florence yang masih punya banyak pertanyaan atau ragu-ragu soal perlu di steril nggak ya hewan peliharaan saya gitu, itu silakan dikonsulkan ke dokter hewan masing-masing, karena ya itu tadi yang aku bilang, beda anjing, beda breed itu ada beda pertimbangannya gitu. Cuma kalau aku sebagai dokter hewan shelter, aku sarankan untuk steril anjing-anjing peliharaan tetap, karena itu tadi untuk menghindari banyak resiko penyakit reproduksi dan juga untuk sebagai pertanggungjawaban untuk lingkungan juga. Jadi sebagai dokter hewan shelter aku sangat rekomendasi untuk steril hewan peliharaan. Hidup steril. Hidup steril. Terima kasih Dokter Cica. Ya, sama-sama. Terima kasih anak cantik. Terima kasih juga. Florence, jangan lupa bagikan podcast kami, subscribe, like, dan share ke teman-teman yang pengen tahu soal anabul. Bye-bye. Yeay.